warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evni Yulia SPD. Saya berasal dari SDN 085 Penyambungan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Mandailing Natar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Rinaldi SPD sebagai guru kelas 4 di SDN 085 Penyambungan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak, yang mana nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran Bapak di dalam kelas, ataupun sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Tapi sebelumnya saya menjelaskan tujuan dilakukannya supervisi ini adalah supaya Bapak mengetahui dan saya dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian kenapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal Bapak sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran, agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran Bapak dapat berlangsung dengan baik. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran Bapak yang ingin Bapak capai ketika nanti kita supervisi Pak? Baik Bu. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya lakukan adalah ada beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya bagaimana peserta didik dapat menguraikan metamorfosis kupu-kupu dan juga lalat. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dan kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat menjelaskan metamorfosis sempurna itu seperti apa. Oke Bapak. Baik, kemudian bagaimana pertanyaan kedua ya Bapak ya? Bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan untuk observasi nanti Pak? Baik Bu, area pengembangan yang ingin saya capai terdiri dari dua aspek Bu, yakni diantaranya aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Di mana aspek pengetahuan ini di mana peserta didik diharapkan mampu memahami bagaimana itu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Adapun aspek keterampilan yang ingin dicapai adalah Bu, di mana ada produk yang dihasilkan dari observasi yang dilakukan ataupun dari pembelajaran yang dilakukan, di mana peserta didik mampu menggambar ataupun memberikan produk contoh dari metamorfosis sempurna itu apa aja. Misalnya membuat gambar metamorfosis kupu-kupu seperti itu. Oke Bapak, baik ya Bapak, bagus sekali. Kemudian pertanyaan ketiga Bapak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di dalam kelas, misalnya strategi pembelajarannya, media yang Bapak siapkan, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya? Baik Bu, rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan Bu ialah kita mulai dari metode pembelajaran yang saya lakukan, yakni dengan metode penugasan Bu, di mana peserta didik diberikan tugas nanti. Dan adapun media yang saya lakukan Bu di dalam pembelajaran ini adalah dengan melaksanakan ataupun melakukan dengan media audio visual Bu, di mana peserta didik akan belajar ataupun mendengarkan dan juga menyaksikan pembelajaran melalui media audio visual, melalui layar proyektor yang akan ditampilkan. Dan kemudian peserta didik akan menyimak apa yang telah dilaksanakan ataupun apa yang telah ditampilkan di layar proyektor. Baik, mantap Bapak ya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak. Kapan kira-kira Bapak akan laksanakan nih Pak? Kira-kira besok insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu. Oke, baik Pak. Besok
besok insya Allah saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas Bapak. Dan nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi ini, akan diadakan lagi percakapan pasca observasi ya Pak. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik kami ya Pak. Baik. Semangat ya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Apakah udah siap untuk belajar? Ya. Sebelum memulai pelajaran kita anak-anak, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Setelah kita berdoa, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya, anak-anak. Kira-kira ada nggak yang hadir hari ini? Ya, sebaiknya Bapak cek aja dulu ya. Pertama, Nurul Lindasari hadir. Sakin Kumaya. Adi Hakimi. Tanggal Bekasa, di mana nanti Bapak akan memberikan sama kalian adalah tentang tugas yang kalian kerjakan. Tugas itu harus diselesaikan. Namun, bagaimana cara menyelesaikan tugas itu? Maka dengan media audiovisual. Di sini kita akan memproses ya, anak-anak. Siapa yang masih ingat apa itu tentang metamorfosis ataupun biasa disebut dengan daur hidup hewan? Coba, siapa yang masih ingat apa itu daur hidup hewan? Coba, ada yang masih ingat? Kalau masih ada yang belum ingat, coba Bapak ingin mengulangi kembali ya. Metamorfosis itu adalah ataupun daur hidup itu adalah perubahan yang terjadi pada hewan. Kali ini kita akan belajar materi IPA tentang metamorfosis. Tahukah kalian apa itu metamorfosis? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya
berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Coba perhatikan proses daur hidup hewan berikut ini. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Metamorfosis apa aja tadi di situ? Metamorfosis apa tadi contoh dari metamorfosis sempurna? Hewan apa yang mengalami metamorfosis sempurna? Betul. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Coba Bapak ingin bertanya, apa aja tahapan metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu? Siapa yang tahu kira-kira? Coba, Paki. Menjadi kepompong dan kepompong akan menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu muda akan menjadi Betul sekali ya anak-anak. Apa tadi? Kupu-kupu adalah bagian dari metamorfosis sempurna. Dimulai dari telur, kemudian telur berubah menjadi larva ataupun ulat. Kemudian ulat itu kemudian berubah menjadi apa? Kepompong, berubah menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda, menjadi kupu-kupu dewasa. Sudah, kira-kira sudah paham anak-anak apa itu metamorfosis sempurna? Sudah. Dulu dipersilakan. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Ayo, Atifa. Adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Betul, metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan pada siklus hidup. Coba kita dulu tambahan. Setelah menyelesaikan pelajaran kita pada hari ini, maka